Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Romanisya MSPD. Kali ini saya akan merefleksikan hasil pengalaman belajar saya pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran di Lahan Basah. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Baiklah, langsung saja. Dimulai dari review pengalaman belajar. Inovasi pembelajaran di lahan basah adalah salah satu mata kuliah pilihan dalam PPG Prajabatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan pada PPG Prajabatan di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran di Lahan Basah pertama kalinya ada pada PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2024 pada kampus Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu pada angkatan saya. Tepatnya. Mata kuliah ini pembelajarannya berbasis kontekstual, yaitu lahan basah yang terdapat di Kalimantan Selatan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 topik bahasan, yaitu yang pertama topik ke-1. Pada topik 1, mahasiswa mempelajari mengenai pengertian dan lingkup materi lingkungan lahan basah. Secara khusus, lahan basah di Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 macam ekosistem, yaitu ekosistem pantai, ekosistem muara sungai atau estuaria, kemudian ekosistem mangrove, ekosistem dataran lumpur berpasir, ekosistem sungai dataran tinggi, ekosistem sungai dataran rendah, ekosistem hutan rawa gambut, ekosistem air tawar, ekosistem rawa tanpa hutan, ekosistem sawah, ekosistem tambak, ekosistem waduk. Selain itu juga mempelajari karakteristik lingkungan abiotik, biotik, masyarakat, potensi, dan ancaman, tipe-tipe lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Selain itu, mahasiswa juga mengerjakan tugas lainnya pada topik 1. Lalu pada topik kedua, mahasiswa mempelajari pengertian desain pembelajaran, model-model desain pembelajaran. Terdapat juga penjelasan mengenai pembagian tahapan dalam desain pembelajaran yang secara garis besarnya desain pembelajaran dapat dibagi dalam 8 tahap, yaitu yang pertama, analisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga, pengembangan modul ajar. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam, pelaporan kemajuan belajar. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Dan yang kedelapan, tindak lanjut. Serta menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Apa fungsi dari desain pembelajaran? B. Mengapa perlu dilakukan inovasi pembelajaran dalam dunia pendidikan? C. Tuliskan hal-hal yang sudah Anda ketahui mengenai inovasi pembelajaran. D. Hal-hal baru apa saja yang Anda dapatkan setelah mempelajari materi di atas guna mengembangkan inovasi pembelajaran lahan basah. Mahasiswa juga mengerjakan tugas-tugas lainnya pada topik kedua. Lalu pada topik ketiga, mahasiswa mempelajari pengertian Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK, komponen Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Terdapat juga penjelasan mengenai komponen-komponen, yakni C, P, dan K, yang selanjutnya C menjadi CK, P menjadi PK, dan T menjadi TK, serta hubungan antar komponen tersebut. Yang pertama, Content Knowledge atau CK. Yang kedua, Pedagogy Knowledge atau PK. Yang ketiga, Technology Knowledge atau TK. Yang keempat, Pedagogy Content Knowledge atau PCK. Yang kelima, Teknologi Content Knowledge atau TCK. Yang keenam, Teknologi Pedagogi Knowledge atau TPK. Yang ketujuh, Teknologi Pedagogi Content Knowledge atau TPACK. Terdapat juga penjelasan mengenai kelebihan dan tantangan Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Selain itu, mahasiswa juga mengerjakan tugas-tugas lainnya pada topik 3. Lalu yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Dari ketiga topik tersebut, menurut saya, topik paling menarik dan berguna yaitu pada topik 1. Hal ini karena pada topik 1, pada tujuan pembelajaran khusus atau CPMK 1 dan 2, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai lingkungan lahan basah, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab.
mahasiswa mengkategorisasikan pemahaman konseptual tentang lingkungan lahan basah. Hal ini menurut saya berguna dan menarik karena menjadi pondasi awal dalam mempelajari mata kuliah inovasi pembelajaran di lahan basah. Lalu pertanyaan yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Semua topik dalam mata kuliah inovasi pembelajaran di lahan basah sangat berguna dan menarik, karena keterkaitan topik dapat membantu pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah inovasi pembelajaran di lahan basah dengan baik. Lalu pertanyaan yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya tidak ada pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna selama mengikuti perkuliahan inovasi pembelajaran di lahan basah. Karena menurut saya semua pengalaman belajar menarik dan berguna, khususnya untuk mempersiapkan saya sebagai calon guru profesional serta untuk melestarikan lingkungan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan. Lalu pertanyaan yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Semua topik yang dipelajari pada mata kuliah inovasi pembelajaran di lahan basah memiliki ciri khas masing-masing. Begitupun dengan manfaat yang didapatkan dari mempelajari topik-topik tersebut. Lalu, refleksi pengalaman belajar. Soal yang pertama, apa yang telah terjadi? Pada topik 1, mahasiswa mempelajari mengenai pengertian dan lingkup materi lingkungan lahan basah. Secara khusus, lahan basah di Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi 12 macam ekosistem, yaitu ekosistem pantai, ekosistem muara sungai atau estuaria, ekosistem mangrove, ekosistem dataran lumpur berpasir, ekosistem sungai dataran tinggi, ekosistem sungai dataran rendah, ekosistem hutan rawa gambut, ekosistem air tawar, ekosistem rawa tanpa hutan, ekosistem sawah, ekosistem tambak, ekosistem waduk. Selain itu, juga mempelajari karakteristik lingkungan abiotik, biotik, masyarakat, potensi dan ancaman, tipe-tipe lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Selain itu, mahasiswa juga mengerjakan tugas lainnya pada topik 1, seperti tugas membuat video observasi saat melakukan observasi di lahan basah. Pada saat itu, saya yang berada di kelompok 1 mendapatkan tugas mengobservasi lahan basah sungai. Saat itu, kami kelompok 1 mengobservasi sungai di area Menara Pandang Siring, Banjarmasin. Tugas ini merupakan tugas aksi nyata pada topik 1 sekaligus sebagai tugas UTS. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran di lahan basah, khususnya pada tugas-tugas yang terdapat pada topik 1. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya? Berikut ini artefak-artefak pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah inovasi pembelajaran di lahan basah. A. Eksplorasi konsep LK individu, topik 1. Pada artefak eksplorasi konsep LK individu topik 1, mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan berdasarkan video yang mahasiswa simak tersebut, yaitu bagaimana peran mahasiswa sebagai guru agar dapat memanfaatkan potensi lingkungan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, serta bagaimana sebagai guru apa yang akan mahasiswa lakukan sehubungan dengan hal tersebut. Nah, ada link Google Drive-nya. Kemudian B, demonstrasi kontekstual topik 1. Pada artefak demonstrasi kontekstual topik 1, mahasiswa diberikan tugas membuat makalah terhadap laporan hasil survei dengan sistematika berikut ini. Cover, pendahuluan, metode survei, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Berikut ada link Google Drive-nya. Kemudian C, aksi nyata topik 1. Pada artefak aksi nyata topik 1, mahasiswa atau saya khususnya yang berada pada kelompok 1, kami diberikan tugas mengobservasi lahan basah sungai. Saat itu kami mengobservasi sungai di area Menara Pandang Siring, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada link Google Drive-nya serta ada link YouTube-nya. Kemudian yang D, UTS, sama seperti tugas aksi nyata topik 1.
Pada artefak UTS, mahasiswa atau saya khususnya yang berada pada kelompok 1, kami diberikan tugas mengobservasi lahan basah sungai. Saat itu kami mengobservasi sungai di area menengah pandang Siring, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada link Google Drive-nya dan link YouTube-nya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak-artefak yang saya pilih tersebut karena semua tugas yang diberikan pada artefak tersebut mengarahkan mahasiswa untuk memahami lingkungan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan, serta memahami perannya sebagai guru dalam rangka melestarikan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan melalui proses pembelajaran di kelas dan di sekolah. Lalu, pertanyaan yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Semua artefak tersebut mendukung hasil refleksi saya karena memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai lingkungan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan, serta peran guru dalam melestarikan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan melalui proses pembelajaran di kelas dan di sekolah. Selanjutnya, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Pertanyaannya, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jawaban saya, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, saya akan berupaya memahami dengan baik tugas seorang guru profesional, khususnya dalam rangka melestarikan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan, serta mengintegrasikannya pada proses pembelajaran di kelas dan di sekolah. Serta saya juga berusaha mengimplementasikan penerapan pelestarian lingkungan lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan, dimulai pada diri saya sendiri untuk lingkup yang kecil, serta pada masyarakat untuk lingkup yang lebih luas. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.